Pandemi coronavirus atau COVID-19 mengubah banyak sekali aspek kehidupan kita. Mulai dari berkenalan dengan istilah baru, melakukan kebiasaan baru, beraktivitas secara online, dan sebagainya. Semua ini kita lakukan demi memastikan kita untuk memiliki hidup yang jauh lebih sehat. Podcast ini akan membantu kita menavigasi hidup dengan tips-tips yang sederhana. Halo, ketemu lagi di podcast Live in the Time of Corona bersama saya Indra Saputra. Dan di episode kali ini kita bakal membahas soal siasat lawan hoax Corona bersama dengan narasumber kita di episode kali ini ada Mbak Anita Wahid dari Mavindo atau Masyarakat Anti Fitnah dan Hoax. Halo Mbak Anita, selamat. Hai Mas Indra. Mbak Anita, kita di episode kali ini bakal membahas putar hoax ya Mbak ya, yang mungkin Ya, banyak banget berkeliaran di masa pandemi COVID-19 ini. Karena ya, selama masa pandemi ini, yang ikut menyerang kita adalah infodemi ini. Kita diserbu informasi dari berbagai penjuru arah, setiap waktu, setiap saat. Belum lagi kalau kita ini adalah tipe orang yang FOMO atau fear of missing out. Jadi iya. kepo terus, pengen tahu terus soal berita-berita yang beredar. Padahal informasi yang beredar ini ada yang benar, ada juga yang ngawur atau alias bohong. Nah, ini Ya. kalau dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika bilang, sampai bulan Juni 2020, ini paling nggak ada 850 hoax terkait COVID-19. Ini juga cocok dengan temuan lain yang bilang, salah satu tipe hoax yang paling banyak menyebar adalah soal kesehatan. Dan juga pergerakan hoax ini bisa jadi sangat liar. Pelakunya juga bisa siapa aja, termasuk pesohor-pesohor, selebriti, selebgram, YouTuber, atau siapapun itu ya, bisa saja menjadi pelakunya. Kalau menurut Mbak Anita nih, apa aja sih hoax yang paling menonjol terkait COVID-19 yang ditemuin sama Mavindo, Mbak? Oke. Pertama-tama perlu dipahami dulu bahwa memang hoax itu bukan jadi masalah hanya karena dia sekedar berita bohong ya Mas Indra ya. Tetapi dia menjadi masalah yang sangat besar adalah karena kemampuannya untuk memanipulasi perasaan, pikiran, dan kemudian ujung-ujungnya adalah tindakan kita gitu. Dalam hal ini emosi-emosi yang dimanipulasi oleh hoax itu adalah emosi-emosi yang membuat kita ngerasa bahwa kayak seakan-akan ada ancaman nih terhadap kita, baik ancamannya terhadap kesehatan kita, terhadap keselamatan, terhadap identitas kita, misalnya keagamaan atau politik gitu, atau ideologi, atau kesukuan, dan berbagai macam ancaman lain. Itu sebabnya memang salah satu hoax yang paling membuat kita resah adalah hoax kesehatan, dan yang karena begitu kita menerima informasi-informasi kesehatan yang memunculkan emosi-emosi tersebut gitu ya, emosi khawatir, takut, cemas berlebihan, kita jadi berkurang nalarnya dan akhirnya nggak ngecek informasi, terus akhirnya dengan mudahnya menyebar. Akibatnya jadi makin parah, penyebarannya makin tidak terbendung. Nah, kalau kita bicara mengenai dalam konteks COVID, itu macam-macam hoax-nya. Dari yang sekedar asal-usul virusnya dari mana, terus kemudian moda penyebaran virusnya itu seperti apa, terus yang juga mengerikan itu adalah gimana cara pencegahannya dengan menggunakan macam-macam ramuan dan bahan-bahan, terus bagaimana penyembuhannya, terus stigma-stigma negatif yang muncul terhadap tenaga kesehatan gitu ya. Terus bahkan bagaimana hoax-hoax ini kemudian dikaitkan dengan hal-hal lainnya seperti misalnya menggunakan sentimen keagamaan dengan menyerang agama tertentu gitu, atau menganggap bahwa virus ini adalah cara untuk menghancurkan agama tertentu. Terus kemudian ada lagi sentimen kesukuan karena kebetulan memang virus ini munculnya pertama kali justru di Cina, atau juga dijadikan untuk sentimen politik gitu karena memang kita masih berada dalam sisa-sisa polarisasi. Nah, yang juga tidak kalah menariknya sebenarnya adalah teori konspirasi gitu ya, mungkin sangat Wow. menarik banget buat dibahas gitu ya nanti yang berhubungan dengan yang ini. Tapi sebenarnya seberapa pengaruh sih Mbak berita bohong atau berita hoax ini terhadap penanganan COVID di Indonesia? Seberapa berpengaruhnya? Sangat pengaruh gitu ya, karena misalnya orang-orang tidak memahami akhirnya sebenarnya fenomena COVID ini apa sih, sehingga penanganannya sembarangan. Yang percaya bahwa ini adalah konspirasi gitu, kemudian lengah terhadap protokol-protokol.
atau orang-orang yang percaya bahwa sebenarnya COVID tidak terlalu berbahaya, jadi sembarangan ketika misalnya keluar atau berinteraksi, tidak menjaga jarak dan seterusnya. Orang-orang banyak yang menaruh curiga terhadap tenaga kesehatan misalnya. Atau orang-orang berusaha untuk menyehatkan dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan menggunakan segala macam ramuan yang sebenarnya belum tentu benar. Gitu. Atau bisa jadi justru bermasalah ketika tubuh masing-masing orang itu ada masalah sebelumnya. Belum lagi kita bicara mengenai sentimen yang masih meluas yang membuat ketidakpercayaan terhadap otoritas kesehatan, otoritas pemerintah, dan juga rumah sakit dan tenaga kesehatan itu jadi makin meningkat. Gitu. Akibatnya orang enggan gitu ya untuk memeriksakan diri ketika misalnya muncul gejala-gejala. Itu jadi bahaya banget. Nah, yang sangat disayangkan sih sebenarnya banyak atau beberapa pesohor-pesohor justru ya yang mungkin punya banyak followers, punya banyak subscriber, punya banyak pengikut di sosial media yang mungkin menyuarakan konspirasinya. Itu sangat disayangkan sekali mungkin ya. Nah, menurut Mbak Anit bagaimana nih soal konspirasi ini, gimana cara kita sebagai masyarakat yang menerima informasi, gimana cara untuk mengcounternya nih Mbak? Oke, sebelum kita ngomongin mengcounternya, ini sebenarnya ada hal yang menarik nih. Jadi Profesor Steven Novella dari Yale School of Medicine, beliau itu seorang profesor di bidang neuroscience, dalam seri perkuliahannya mengenai A Scientific Guide to Critical Thinking Skills ngomongin nih soal teori. Jadi dia bilang gini, bahwa pada dasarnya setiap manusia itu punya kecenderungan untuk berusaha melihat segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya, terus kemudian ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, dan seterusnya, lalu kemudian dikait-kaitkan seakan-akan ada pola tertentu. Gitu. Dan begitu sudah melihat bahwa ada pola, ada keterkaitan antar kejadian itu, lalu kemudian diberikan makna. Masalahnya adalah saking jagonya kita melakukan itu, seringkali kita memberikan pola itu atau keterkaitan itu pada hal-hal yang sebenarnya tidak terkait. Dan kemudian kita memberikan makna ini apa sesungguhnya gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan itu sebenarnya pada dasarnya ini adalah hal yang aman karena memang juga melatih kita untuk berpikir kritis mengenai hal sekitar. Tapi ketika jadi ekstrim, dia bisa berkembang jadi teori konspirasi. Gitu. Nah, begitu dia udah jadi teori konspirasi, ini yang gawat. Karena pertama dia cepat sekali menyebar. Yang kedua, biasanya orang-orang yang membangun narasi-narasi yang sifatnya teori konspirasi ini itu berusaha untuk mencari kalau ini adalah konspirasi, kalau ini memang disengajakan, maka siapa pelakunya? Dan biasanya mereka selalu larinya adalah ke siapa sih yang diuntungkan gitu. Nah, terus abis itu mereka tidak bisa memberikan bukti gitu biasanya. Atau kalau misalnya pun memberikan bukti, buktinya juga nggak valid atau tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Dan kalau misalnya ditantang untuk menunjukkan bukti, mereka justru minta yang nantang membuktikan kebalikannya. Nah, dalam kasus yang selebriti-selebriti kita sebarkan gitu ya, teori konspirasi, itu kan ada satu yang menonjol gitu ya, bahwa dibilang bahwa COVID ini sebenarnya tidak menyeramkan seperti yang diberitakan di media. Nah, kalau kita mendengarkan percakapan di masyarakat, sebenarnya ada kepanjangannya tuh teori konspirasinya. Dibilang bahwa angka yang dimunculkan oleh pemerintah itu sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan yang sesungguhnya. Kebalik. Jauh lebih tinggi dibandingkan yang sesungguhnya. Tapi mereka terpaksa melakukan itu karena ada tekanan. Tekanannya adalah dari pihak yang diuntungkan, yaitu adalah rumah sakit. Gitu. Jadi supaya rumah sakit ini kemudian bisa menguruk keuntungan dengan men-charge mahal untuk perawatan COVID gitu ya. Lalu kalau diminta bukti mereka tidak bisa membuktikan atau bahkan ada yang berusaha memberikan bukti tapi buktinya abal-abal gitu misalnya. Ada yang mengatakan bahwa kami sudah melakukan pengetesan massal sebanyak 1.000 orang di satu provinsi tertentu dan ternyata yang positif itu hanya beberapa aja kok gitu. Berarti nggak benar gitu. Padahal bukti itu sangat tidak valid gitu ya kalau kita ngelihat angkanya aja sekarang 117.000 penderita dibandingkan 260 juta penduduk ya Indonesia, maka dari angka itu aja artinya secara kasar rata-rata maka 1 dari 2.222 orang itu positif terkena COVID. Jadi kalau 1.000 orang terus dia menemukan beberapa orang positif kan berarti sebenarnya buktinya itu angka yang ditunjukkan itu atau keadaan bahwa COVID itu meresahkan dan ganas itu valid gitu.
Hmm. Tetapi orang yang punya bukti ini tidak mau melihat hal tersebut. Mereka cenderung untuk tidak bersedia melihat hal-hal yang disodorkan yang dibuktikan secara ilmiah dan lebih suka melihat kepada konspirasinya itu. Karena memang sangat-sangat bermain di tingkat emosi. Nah, ini yang sebenarnya membuat kita justru khawatir gitu karena orang-orang ini adalah orang-orang yang punya follower banyak. Omongannya mereka itu banyak didengar, omongannya mereka itu berpengaruh. Jadi memang harusnya kita mulai memikirkan nih orang-orang yang punya pengaruh yang sedemikian besar, apa sih yang seharusnya berlaku untuk mereka? Misalnya adalah untuk selalu mengecek narasumbernya atau sumber informasi yang mereka sampaikan. Mereka juga harus bertanggung jawab atas informasi apapun yang keluar dari mulut mereka, channel-channel mereka gitu ya. Dan bahkan kalau perlu kaidah-kaidah dan etika-etika jurnalisme itu berlaku buat mereka gitu karena informasi yang keluar dari mereka sangat berpengaruh terhadap orang-orang. Banget itu ya. Nah, ini Banget. pengaruhnya juga info-info seperti itu, konspirasi atau berita hoax seperti itu cepet banget kan ya Mbak ya? Dari satu Cepet channel banget. nyambernya tuh cepet banget ke media sosial. Sedangkan pengguna media sosial ini beragam. Semua orang pasti Ya, punya media sosial, anak-anak sampai orang tua. Nah, yang sering ditemuin nih Mbak, orang tua nih Mbak yang gampang banget termakan sama berita hoax. Nih gimana betul. cara kita sebagai yang muda-muda atau mungkin anaknya menyikapi berita hoax yang menyerang orang tua nih Mbak? Kita mesti memahami ya gitu bahwa orang tua kita itu dulu hidupnya di dunia di mana informasi itu dapatnya dari channel-channel yang terpercaya gitu ya, Yes. koran, radio, televisi, kita tahu kantornya di mana, jurnalisnya siapa yang nulis beritanya. Tapi kan sekarang masalahnya adalah begitu internet semua orang bisa membuat informasi, mereka memperlakukan semua informasi yang mereka terima di internet sebagai berita kayak zaman dulu. Iya. Nah, kami juga di Mavindo sadar betul gitu bahwa yang muda-muda itu dihadapkan pada dilema ketika di dalam grup keluarga orang tuanya, Iya. tantenya, omnya, kakek dedeknya nyebarin hoax. Begitu mereka ngasih tahu kalau itu hoax, terus disemprot, dasar kamu anak muda kurang ajar gitu ya. Langsung di-kick dari grup tuh Berani-beraninya Mbak ngelawan langsung. orang tua Atau gitu. mungkin dicoret Kan dari kakak bisa tuh. serba salah sebenarnya. Nah, untuk itu Mavindo sebenarnya sudah membuat sebuah tools yang kami launching tahun lalu, Maret tahun lalu, sebagai persiapan Pilpres waktu itu. Ini adalah sebuah chatbot yang terhubung dengan database hoax kami. Gitu. Kami kan sekarang sudah punya sekitar 4.000-an hoax ya yang sudah kami dibang, sudah kami verifikasi. Jadi setiap kali ada orang yang menerima informasi itu bisa tinggal di forward aja ke nomornya Mavindo gitu ya, ke nomor chatbotnya Mavindo itu, dan kemudian secara otomatis chatbot ini akan mencari di database kami apakah sudah didibang atau belum. Kalau misalnya sudah ada, maka hasil verifikasi dan penjelasannya akan langsung dikirimkan kepada yang mengirimkan informasi. Seandainya tidak ada, maka dia akan masuk ke dalam waiting list untuk diperiksa oleh fact-checker kami. Kalau boleh, saya menyebarkan nomornya ya Mas ya di sini ya, Boleh, supaya para pendengar bisa tahu gitu ya. Nomor chatbotnya adalah 0859 216 00 500. Dengan bekal senjata ada hasil verifikasinya, sebenarnya yang muda-muda jadi lebih mudah untuk mengingatkan yang tua-tua dengan bilang bahwa ini sudah pernah dicek oleh Mavindo dan ini penjelasannya gitu. Ternyata itu bohong. Itu satu. Yang kedua, mohon diingat juga bahwa yang senior memang sebagian ya, nggak semua, ada yang memang tidak suka ketika dikritik di hadapan umum. Iya. Jadi lakukanlah di belakang gitu. Baik-baik ngomongnya ya Mbak ya. Gitu ya. Baik-baik. Bahkan kalau perlu, kalau untuk beberapa orang saya melihat bahwa yang ngefek banget itu adalah kalau kita benar-benar nunjukin kepedulian terhadap orangnya, bukan terhadap hoax-nya gitu ya. Jadi misalnya dengan bilang, Om, saya tahu nih undang-undang ITE berlaku juga buat yang nyebarin hoax. Jadi saya nggak mau Om kenapa gitu, hanya gara-gara nyebarin sesuatu yang Om nggak tahu. Saya cuma pengen Om baik-baik aja, misalnya kayak gitu ya, sehingga nggak menyinggung perasaan gitu. Dan bisa memperkenalkan juga alat-alat lain yang dimanfaatkan, yang disediakan oleh Mavindo untuk dimanfaatkan oleh
para senior-senior gitu, Mas. Oke. Nah, untuk itu Mbak, misalnya kita udah kasih tahu lah segala macam alat-alat untuk membuktikan kalau misalnya om kita atau tante kita memberikan berita hoax gitu ya. Kita kasih tahu nih, udah diperjelas. Nah, untuk next-nya mungkin ada nggak sih tips-tips yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan berita hoax nih Mbak? Mm. Gini, Mas, masalahnya kan untuk menentukan dulu ya beritanya hoax atau enggak gitu. Yang jelas, terutama sekali sekarang, ada masa-masa tertentu di mana kita butuh untuk benar-benar vigilan banget, super hati-hati ketika menerima informasi. Masa-masa misalnya ketika ada pemilihan politik, ada kejadian-kejadian yang terkait agama, ada bencana alam, dan ada kondisi-kondisi kesehatan khusus seperti pandemi sekarang. Itu tingkat kewaspadaan kita terhadap semua informasi yang kita terima itu harus semakin tinggi. Jadi yang pertama adalah semua informasi apapun jangan selalu diterima sebagai kebenaran. Harus benar-benar dicek kebenarannya. Bisa menggunakan alat, bisa menggunakan nalar sebenarnya. Dengan misalnya ketika menerima informasi mengenai yang sering banget, itu kan lewat WhatsApp ya. WhatsApp disebarin, bentuknya biasanya narasi, kita cek apakah di situ dibilang bahwa dokter Anu mengatakan ini. Langsung dicek di search engine, di internet, dokter Anu ini siapa? Dia punya kapasitas apa untuk bicara ini? Dia apakah dia punya track record yang bagus mengenai kesehatan atau apapun yang dia omongin. Terus cek juga apakah emang si dokter ini benar-benar ngomong begitu? Gitu. Jangan-jangan enggak, cuma dicatut aja namanya. Atau jangan-jangan dokter tersebut memang tidak pernah ada alias jadi-jadian gitu ya. Itu yang bahaya tuh ya. Itu sangat mungkin. Goib ya. Gitu. Goib. Terus selalu cek juga sumbernya. Kadang-kadang dikatakan bahwa dilansir dari website WHO atau CDC atau apapun, periksa websitenya. Beneran nggak sih website itu ada? Dan kalau iya, valid atau enggak? Kalau misalnya websitenya ada, apakah memang memuat informasi seperti yang diberitakan itu atau tidak? Kalau melihat gambar, cek dulu beneran nggak sih ini gambarnya ada apa enggak? Banyak banget alatnya bisa digunakan. Cek dengan Google Reverse Image misalnya gitu atau Zitro atau yang lain-lainnya. Kemudian lihat juga apakah gambarnya atau videonya itu memang sesuai dengan narasi. Karena seringkali sekarang bisa kan kejadian apa di mana terus kemudian dikasih narasinya apa, seakan-akan kejadian di Jerman seakan-akan terjadinya di Kulon Progo gitu misalnya. Itu kan menimbulkan kekhawatiran tertentu gitu. Jadi kita mesti benar-benar kewaspadaan kita tinggi dan kita perlu sangat gigih dalam mengecek informasi. Pakai semua alat yang ada gitu, banyak banget, dan selalu kalau saya sih selalu menganjurkan pertama setiap kali lihat informasi masuk dulu ke database kami, cek informasinya di situ. Di database kami di termbak.id atau di cekfakta.com gitu. Jadi cek dulu di situ, kalau misalnya memang tidak ada baru cek di internet berdasarkan yang tadi tips-tips yang saya katakan gitu. Oke, Mbak Mavindo ini kan sudah terverifikasi ya, dan udah ribuan hoax yang udah terverifikasi juga nih. Saya mau ngajak Mbak Anit untuk bermain games, untuk games hoax atau fakta. Mungkin ini hoax atau berita-berita ini masih seliweran nih di masyarakat, Mbak. Mungkin bisa dijawab sama Mbak Anit dari Mavindo nih. Yang pertama, hoax atau fakta. Laser dari termometer gun atau yang biasa untuk ngecek suhu gitu ya, ini bisa merusak struktur otak. Hoax atau fakta? Oke, saya tahu nih. Ini asalnya dari seseorang ya, pengamat politik, hukum, dan segala macam. Dan seorang penyiar yang bilang bahwa menolak dicek suhunya melalui dahi, gitu, karena mengatakan bahwa itu sebenarnya alat untuk mengecek kabel panas, gitu ya, kalau nggak salah, gitu. Ini jelas hoax banget, gitu, Hoax, karena ya. Hoax karena lasernya itu sangat rendah gitu kekuatannya sehingga tidak akan bisa merusak jaringan otak. Oke, next. Penggunaan masker dapat menyebabkan dampak negatif untuk kesehatan. Hoax atau fakta? Nah, ini hoax. Jadi hoaxnya bilang bahwa kalau pakai masker terlalu lama itu nanti jadi kekurangan oksigen, terus kita keracunan CO2 gitu kan ya. Karbon dioksida. Ini hoax karena sebenarnya kalau
masker dipergunakan dengan tepat dan ketat gitu ya, dan kemudian dipastikan memang ada bisa bernafas, jadi dia tidak berbahaya walaupun jangka panjang dipakainya. Oke, next. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang merelakan rakyatnya jadi kelinci percobaan vaksin dari Cina. Hoax atau fakta? Ini tidak hanya hoax tapi juga hasutan. Ini kayak Ini dongeng ya. ketahuan banget Ini gitu. kayaknya dongeng ini. Ketahuan banget tujuannya nih ada mau melakukan delegitimasi gitu atau meningkatkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ini jelas hoax gitu, karena sebenarnya uji coba vaksin itu dilakukan di banyak negara, nggak cuma di Indonesia aja, dan masing-masing negara bahkan berusaha untuk mencari vaksinnya sendiri, dan mereka otomatis juga melakukan uji cobanya di negaranya masing-masing. Paling tidak ada Brazil misalnya, terus ada Turki, ada Chili, itu mereka semuanya melakukan uji coba di negaranya masing-masing. Oke, terakhir nih Mbak. Katanya nih, antara hoax atau fakta ya, nggak perlu ikut rapid test. Mencium bau cuka ini bisa deteksi seseorang terkena COVID-19 atau tidak. Hoax atau fakta? Oke. Saya baunya mencium bau cuka itu bisa bikin berasa asam. Jelas Itu hoax deh betul. kayaknya. Kalau mencium Itu bau betul cuka, ya kalau tadi. tercium bau asam itu fakta ya. Tapi untuk mendeteksi Oke. apakah seseorang tersebut reaktif terhadap COVID-19 itu hoax gitu ya. hoax Jadi ya. tidak ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan itu. Dan sebenarnya kalau ngomongin bisa mendeteksi, karena dianggap bahwa kalau tidak bisa mencium berarti daya ciumnya terganggu, dan itu adalah efek dari virus COVID. Padahal sebenarnya ada virus-virus lainnya juga yang punya efek yang sama, bahkan sesimpel virus influenza. Dari hoax, ya udah jelas ya, yang mana hoax, yang mana fakta, tapi kayaknya hoax semua tadi. Nah itu kan hoaxnya beragam tuh Mbak, yang aneh-aneh, yang nggak mungkin banget juga ada, tapi itu seliweran di masyarakat Mbak. Nah, selain itu, apa-apa aja sih hoax yang ditemuin sama Mavindo di tengah COVID-19 ini, yang aneh-aneh gitu? Banyak banget. Contohnya, Banyak contoh. banget. Bisa contohnya bahwa di masker kita itu ada bagian kawatnya, itu sebenarnya adalah antena 5G. Wah. Itu ajaib ya. Wah. Terus ada lagi mayat yang positif terkena COVID tapi dikuburkan dengan masih menggunakan daster. Terus ada lagi Raja Thailand dan istrinya bersolawat agar corona lenyap dari muka bumi. Wow. Terus ini yang mohon maaf ya, yang mendengarkan ini buat para laki-laki, katanya nih, kata si hoaxnya, pria dengan alat kelamin besar cenderung lebih rentan tertular COVID. Tapi ini bisa berseliweran ya Mbak ya. Mungkin ada beberapa pihak yang mempercayai ini ya. Ini sangat berbahaya loh sebenarnya. Ya karena memang mau nggak mau hoaxnya sendiri memang memainkan emosi kita kan gitu. Jadi ketika ketangkep emosinya, ya udah kita dengan mudahnya mempercayai dan bahkan ikutan nyebarin. Gitu. Iya, kita yang sebenarnya nggak percaya juga emosi Mbak. Mendengar dan membaca itu pun emosi sebenarnya. Oke Mbak Anita. Apalagi Mas Indra, apalagi kalau dilihat tingkat jumlah hoax itu kan luar biasa parah ya. Ini adalah hoax yang paling tinggi nih sepanjang sejarahnya Mavindo berdiri. Kalau tadi kan Mas Indra bilang Juni Kominfo bilang 800-an, sekarang sudah lebih dari 1.000. Wow. Datanya Kominfo. Datanya Mavindo sekarang ada 580 sekian. Kita bandingin dengan hoax Pilpres misalnya. Hoax Pilpres itu rata-rata sekitar per bulan ada sekitar 100 hingga 110 hoax per bulan, dan rata-rata 60%-nya adalah hoax politik. Gitu. Jadi sekitar 60 sampai 70-an sampai 65-an hoax gitu ya per bulan. Tapi sekarang kita di baru bulan berapa nih, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Belum nyampe Agustus, 7 bulan. 7 bulan 500 hoax, tetapi rentangnya sangat pendek gitu. Hanya 500 hoax itu hanya dalam 7 bulan loh. Sementara yang politik-politik itu tuh berbulan-bulan gitu. Kayak misalnya hoax politik delegitimasi pemilu misalnya, itu hanya 111 hoax selama rentang waktu 6 bulan. Sekarang kita nemuin 580 hanya dalam waktu 7 bulan. Itu kan mengerikan banget. Karena memang sangat
sangat memanfaatkan keresahan masyarakat dan juga sangat memanfaatkan kondisi pandemi yang memang serba tidak pasti gitu. Di belahan dunia manapun memang serba tidak pasti, walaupun di Indonesia mungkin tingkat ketidakpastiannya cukup lebih tinggi gitu ya dibandingin beberapa negara lain. Jadi ya cepat banget nyebarnya, Mas. Nah, terakhir Mbak Anit, 3 tips singkat aja agar kita sebagai masyarakat terhindar dari hoax perihal COVID-19. 3 tips singkat. Oke, tips singkatnya adalah jangan percaya berita sebelum mengecek kebenarannya. Dan kalau tidak sempat atau malas mengecek berita, jangan disebarkan. Dan yang terakhir, yang paling penting dalam masa ini adalah tingkatkan kewaspadaan terhadap semua informasi dan gigih dalam mengecek informasi. Oke, sangat bermanfaat obrolan kali ini. Tapi waktu kita terbatas, Mbak Anita, terima kasih banyak untuk informasi yang diberikan. Sehat selalu Mbak Anit ya. Terima kasih banyak Mas Andra. Sama Bye juga Mbak ya. Anit. Bye.